menabung, kedua invest, ketiga sedia dana darurat. Oke, menabung untuk berinvest untuk semua kita jadi beruntung. Tepuk ITF. Cerdas, cermat, keren. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Petrus Happy. Terima kasih juga Pak Kristan udah mengajarkan tentang toleransi dan kebebasan, ya termasuk kebebasan beragama. Dan yang menarik buat saya catat di sini tadi langkah untuk kerjasama antar umat beragama harus menebarkan kebaikan. Jadi saya pikir ini mimpi saya juga, bisa menebarkan kebaikan buat Bapak Ibu, dan ini memang mimpi saya untuk menyebarkan hal ini, khususnya terkait dengan bagaimana kita mengatur keuangan kita, khususnya ini termasuk dalam pendidikan karakter keuangan ya, di masa pandemi ini. Sebenarnya kalau kita baru nata keuangan di masa pandemi, mungkin terasa berat ya, tapi izinkan saya untuk berbagi, untuk sharing dari pengalaman hidup. Saya nggak terlalu banyak teori, saya hanya berdasarkan pengalaman hidup. Dan nanti Bapak Ibu pasti juga nanti akan melihat kisah pengalaman, ada cerita yang seru di masa pandemi ini. Nanti saya akan sharing. Waktu saya dari jam 14.20 ya, kalau nggak salah 14.20 hingga sampai jam 15.10. Maka izinkan saya berbagi. Saya mau nyapa dulu buat Bapak Ibu di sini. Saya juga dapat info, dapat bocoran dari Ibu Ayu. Ya, katanya di sini yang hadir itu dari komunitas UMKM, kuliner, fashion, ekspor impor, terus kemudian dari komunitas jamu juga, dan mungkin ada dari mahasiswa juga. Ya, saya izin dulu bagi datanya dulu buat Bapak Ibu. Bisa nanti diambil ini PDF-nya. Juga saya kasih apa yang mendasari saya untuk berbagi kisah ini kepada Bapak Ibu. Sebentar saya ambilkan dulu ya datanya. Sekaligus saya akan share ini satu lagi. Dari pengalaman, mungkin Ibu Ayu udah pernah mendengarkan kisah saya ini ya, gitu. Tapi ada yang paling terupdate Ibu Ayu, nanti Ibu Ayu mungkin bisa dengerin juga ya. Dan kalau nanti rekan-rekan Bapak Ibu yang tiba-tiba tergoda untuk bertanya, silakan nulis di chat aja, jangan ragu. Saya akan berbagi buat Bapak Ibu semampu yang saya bisa ya. Kalau nanti Bapak Ibu mau kontak saya, itu ada nomor saya, ada nama saya. Silakan kapanpun Bapak Ibu boleh ngubungin WhatsApp saya. Dari SMP dulu WhatsApp saya cuma satu, nggak pernah ada nomor yang lain dan nggak pernah ganti sampai sekarang ya. Saya lanjut, saya mau share screen. Terima kasih yang Bapak Ibu udah partisipan, jumlahnya di sini 14. Saya pastikan Anda akan mendapatkan ilmu yang berharga hari ini secara gratis. Dan ini mimpi saya untuk memberikan kepada Bapak Ibu karena pengalaman hidup saya yang pernah susah dulu. Bapak Ibu, saya kenapa di ruangan nggak pakai latar belakang? Saya sedang menjalani isolasi mandiri karena saya terkena COVID pada tanggal 29 Juni lalu dan masih ada batuknya sampai sekarang. Jadi saya harus menjalani, dan masa-masa yang sangat berat adalah 3 hari pertama merasakan sesak napas. Dan di situ saya juga berefleksi tentang kehidupan saya dan juga bagaimana masyarakat saat ini juga mengalami kesusahan. Ada perusahaan yang akhirnya gulung tikar, ada karyawan yang akhirnya digaji hanya digaji dengan potongan 30%. Itu saya juga rasakan. Bagaimana coba bayangin yang bioskop yang sering kita nonton, mungkin Bapak Ibu sering datang, tiba-tiba sekarang mereka harus tutup. Dan bagaimana soal gajinya, konon katanya
di berita mereka hanya dibayar sekitar 50% aja. Nah, coba bayangkan situasi sulit yang saat ini terjadi, ya. Semoga bahan yang saya bagikan ini memberikan inspirasi untuk Bapak Ibu. Saya ini dulu. Kok saya nggak mau untuk share screen-nya? Ini sudah terlihat Pak share screen. Oh, share screen. Iya, tapi saya kenapa nggak bisa mendadak nggak bisa besarin ya? Saya kecilin aja. Aduh, kenapa nih? Sebentar ya Bapak Ibu. Iya, berapa? Stop dulu ya. Mungkin ada masalah. Ternyata bisa. Cuman melambat. Zoom, share. Saya coba kembali. Ya, semoga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini terinspirasi dari bahan yang saya akan berikan ini ya. Baik, Bapak Ibu bisa save nomor saya kalau nanti tiba-tiba mau menghubungi ya. Saya lanjut. Ini apa yang udah lama saya niatkan. Saya ingin banget belajar tentang keuangan ketika saya dulu hutangnya banyak banget. Terus kemudian akhirnya di sebelah kanan atas adalah saya ketemu dengan dua mentor saya yang akhirnya mengajarkan saya tentang keuangan dari utang yang dulu banyak banget sehingga akhirnya sekarang udah berubah sama sekali. Akhirnya bagaimana cara berinvestasi. Sebelah kiri adalah mahasiswa BINUS Alam Sutra. Mereka kelas internasional dan saya berbagi untuk mereka supaya bagaimana mereka duitnya banyak sejujurnya. Anak-anak muda yang duitnya banyak, tapi mereka nggak bisa ngatur keuangan. Di kiri bawah itu adik saya bersama istrinya. Di tengah itu adalah teman-teman kantor yang sebentar lagi mau pensiun. Di sebelah kanan bawah adalah mahasiswa yang bersemangat sekali setiap kali pulang kuliah. Kami kumpul untuk berbahas soal investasi. Ini di sebelah kiri adalah waktu saya pertama kalinya bersama mahasiswa kumpul untuk ngomongin soal keuangan, soal investasi. Di sebelah kanan adalah sebuah kenekatan saya untuk mengadakan sesi tentang keuangan yang dihadiri semua oleh para manajer. Kenekatan saya waktu itu. Jadi saya rasa patut semua masyarakat baik kelas menengah atas maupun bawah harus belajar tentang karakter keuangan. Ini kenapa saya nyantumin ini karena dalam Undang-Undang Dasar kita dalam Pancasila tuh ada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang menarik buat saya adalah dalam Undang-Undang Dasar 1945 banyak banget hak yang kita terima sampai saat ini. Banyak hal banget yang kita bisa syukuri sampai saat ini. Termasuk hak untuk mengembangkan diri dan berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Menurut saya di bagian itulah yang kurang. Sehingga terjadi kesenjangan antara masyarakat yang kelas menengah atas dengan kelas menengah ke bawah. Pemerintah sekarang menggencarkan gerakan salah satunya dalam gerakan literasi nasional, salah satunya adalah literasi finansial. Agar kita paham sungguh dengan berbagai macam layanan produk, keuangan, bahkan kita juga jadi paham, oh di masyarakat kita semangat gotong royong ya, yang luar biasa. Oh di masyarakat kita ada koperasi ya, koperasi yang benar tuh kayak gimana gitu. Dan kadang-kadang sadar atau tidak, mungkin bisa ditulis di chat supaya saya tahu
Apakah Bapak Ibu saya pengen tahu siapa yang juga ikut arisan di keluarga, arisan di teman-teman, di tetangga ya. Mungkin bisa nulis di chat jadi saya bisa tahu ya. Jadi aktivitas-aktivitas perencanaan keuangan kita bisa tahu. Di sekolah ada kan? Siswa berbelanja di koperasi sekolah. Terus kemudian menggunakan uang sekolah untuk belanja di koperasi. Di keluarga juga ada. Anak-anak kasih uang, terus habis itu orang tuanya pasti bilang, jangan sampai lupa ya ditabungin ya, disimpan ya uang sakunya ya. Terus kadang-kadang juga jangan lupa untuk bagiin juga buat orang yang susah. Kalau ada yang ini kasih ya. Kadang-kadang juga di waktu di rumah mungkin ada yang bermain monopoli ya gitu. Di masyarakat ada edukasi. Nah, di masyarakat inilah yang saya lakukan ini, gerakan literasi finansial. Faktanya, masyarakat kita, khususnya saya juga belajar dari mentor saya tadi, yang sering siaran di Radio Smart FM setiap hari Rabu, sebenarnya banyak juga generasi kita yang belum melek finansialnya. Punya duit, yes punya duit, tapi belum melek secara finansial. Ada yang pengemudi driver nekat ngambil kredit tapi nggak punya tabungan ya. Terus kemudian ada juga udah sharing nih seorang ibu dari Jogja real gaji 10 juta tapi minus terus. Akhirnya konsultasi, ngobrol lah sama saya. Saya bukan pakar tapi saya setidaknya bisa membantu memberikan pandangan-pandangan dan akhirnya ibu ini akhirnya bisa nabung. Nah, ibu dari Jogja ini sekarang suaminya itu dipecat dari hotel, terus kemudian dikasih pesangon dan akhirnya uangnya dari suaminya di-maintain, sekarang udah bisa di-maintain. Hati-hati banget ngatur duitnya. Nah, nanti saya kasih triknya, tips and trick. Kalau saya mah tips and trick aja buat Bapak Ibu ya di masa pandemi. Ada dosen loh yang punya uang 50 juta tapi bingung mau diapain. Baik Ibu Puji, ini Ibu Puji ya? Halo, saya penasaran di chat nih. Ini Bapak atau Ibu nih? Ibu, Pak. Oh iya, oke ya nanti kita bahas ya. Saya chatnya sambil lihat soalnya penasaran. Saya tuh greget kalau kita dikasih kasus tuh saya greget. Ada mahasiswa BINUS bener-bener deket sama saya. Dan dia waktu dikasih dititipin sama orang tuanya dikasih 5 juta, maksudnya suruh tabung. Nekat dimasukin Bitcoin, jebol duitnya hilang tuntas. Tapi begitu orang tuanya nagih, 5 jutanya mana? Ya sorry mah, duitnya udah hilang semua buat main Bitcoin. Oke. Jadi bukan salah duitnya. Duit nggak pernah salah. Tapi mindset kita bahwa kita masih benar-benar belum melek finansial. Bahkan ada permasalahan di kasus Maybank. Bahkan ada marak investasi bodong yang ngasih untung 30%. Terus kemudian bahkan kita di antara Bapak Ibu pasti juga ada yang menghadapi namanya generasi sandwich. Generasi sandwich maksudnya begini. Bapak Ibu sekarang membiayai anak-anak sekaligus membiayai orang tua. Jadi double pengeluaran. Dimana kadang-kadang kita berhadapan situasi saat ini, di saat itu, terus kemudian kita bingung harus mencari pemasukan dari mana lagi. Ya, karena ada generasi sandwich itu. Nah, ada investasi bodong miles, skema Ponzi, terus kemudian ada terjadi korupsi asuransi Jiwasraya, ada juga masalah di PT Hansen Internasional, ada investasi bodong Mia Gold trading di Yogyakarta. Kenapa saya harus sebutin ini? Saya nggak takut untuk cerita ini karena nyebutin nama, ya. Karena memang real kasusnya, benar-benar ada, dan ini memang perlu diangkat. Kenapa saya mau berbagi saat ini, dan ini mimpi saya buat Bapak Ibu yang hadir di sini. Karena faktanya keluarga saya nggak punya tabungan, keluarga saya pernah kesusahan dalam keuangan, bahkan saya S2 minus sama sekali, sehingga saya harus ngutang, saya harus kerja keras, karena nggak punya uang sama sekali, nekat ngambil S2, utang sana-sini. Lalu juga ada masalah di dalam keluarga, nggak ada laporan keuangan, keterbukaan keuangan. Keluarga kurang tahu investasi, yang hanya tahu bagaimana punya rumah dan punya tanah. Investasi yang lain nggak ngerti. Dan
keluarga saya juga ngalami generasi Zionis, bahkan masih sampai sekarang juga masih. Ayah ibu pada masa tuanya sekarang, mendiang ayah udah meninggal, ibu masih ada, nggak punya dana darurat, nggak punya dana pensiun, ya. Bahkan saya diramalkan sebenarnya ketika saya konsultasi, paling ideal, Pak Happy, kalau kamu mau tenang, hidupmu tenang, nggak usah ngapa-ngapain, kamu harus punya uang dalam hidupmu tuh 5 miliar nanti di masa tua, jadi tenang aja gitu. Nah, ini adalah siklus kehidupan keuangan. Ada tiga buku yang menginspirasi saya. 1, Psychology of Money. Dia bilang, jangan dong pandang orang kalau misalnya orang itu sukses, berarti dia orang kaya. Kalau misalnya dia orang miskin, berarti dia itu orang malas. Nggak bisa begitu. Karena banyak banget dari kita, setiap dari kita, banyak mengalami keberuntungan juga. Dan nggak bisa menjudge seseorang dari hal itu, ya. Buku Morgan Housel, The Psychology of Money, Bapak Ibu ini nggak usah cari bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya juga ada, ya. Buat belajar, buat nambah ilmu, buat bacaan lagi masa pandemi gini, ya. Jadi ilmunya ini kalau orang sukses juga ada orang susah kok bisa sukses gitu. Karena apa? Karena seseorang itu bisa mengumpulkan uangnya, bisa menabung uangnya, tapi seringkali yang menjadi sulit adalah bagaimana orang mempertahankan keuangannya itu. Itu yang menjadi masalah utama dari Morgan Housel. Ada Rich Dad Poor Dad. Orang ini udah terkenal banget, Robert Kiyosaki. Dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, cari aja buku bahasa Indonesianya. Dia mengatakan begini, The love of money is the root of all evil. Kalau kita terlalu mencintai uang, itu adalah akar dari setan tuh ya, gitu. Kekurangan uang itu juga akar dari setan. Jadi kita harus pas-pas saja. Kalau enggak, kita harus punya investasi yang pas. Intelligent investor, Bapak Ibu pasti pernah dengar kan, kalau lagi buka HP, pernah dengar namanya Warren Buffett. Nah, Warren Buffett itu punya guru namanya Benjamin Graham. Nah, Benjamin Graham dia bilang, kalau kita menginvestasikan sesuatu, ya, jangan main tebak-tebak, ya, tebak-tebak kancing, jangan. Tapi pelajari, dianalisa, dipelajari perusahaan itu bagus atau enggak, dipelajari banget bagaimana dari dulunya, jangan kata orang. Ini kata orang gitu. Makanya saya belajar di buku ini, dia ngajarin cari aja buku bahasa Indonesianya ada, itu mengajarkan kita harus mempelajari. Oke, kita masuk. Pelajaran pertama, saya juga membuat, dari mimpi saya ini, akhirnya saya membuat penelitian internasional untuk di konferensi internasional pada 2020, menganalisa itu nanti Bapak Ibu udah ada linknya, di mana dari hasil penelitian saya, ini real bener saya pakai riset, saya serius kalau riset, bahwa sebagian besar mahasiswa BINUS, kebetulan riset saya terhadap 10 responden, bersyukur bahwa orang tua mereka mendampingi mereka dalam investasi. Jadi mereka punya investasi, cuman dikontrol sama orang tuanya. Dan kedua, seorang ayah itu punya sangat peran penting dalam mendidik anak-anaknya, ya. Walaupun ada ibu, tapi peran ayah sangat penting dalam mendidik. Karena mungkin kita berada dalam situasi patriarkal, ya, dan juga ayah menjadi sosok yang, kalau kita lihat TNI ya, ayahnya bekerja cari uang, ibunya jagain anak gitu, ya. Peran ayah menjadi hal yang sangat penting. Namun, baru 50% mahasiswa dari 10 responden ini membuat catatan keuangan dan mereka sangat familiar dengan fintech. Kita lanjut ya. Saya akan buat 3 tips yang sederhana untuk paling cocok di masa pandemi ini. Bapak Ibu pasti lebih jago dari saya, apalagi yang di sini udah ada yang punya usaha, ya, bermacam-macam. Tapi semoga ini bisa menyempurnakan untuk Bapak Ibu, ya. Tips pertama, harus menabung. Kenapa ada kata menabung? Dengan cara kita menabung, kita belajar membedakan kebutuhan dengan keinginan. Kalau kita banyak duit, kita pegang duit itu di hadapan kita, pasti kita pengen belikan sesuatu. Tapi pertanyaannya, itu kebutuhan atau keinginan? Maka, ketika Bapak Ibu pegang uang yang banyak,
Mau dari THR kek, mau dari gaji kek, mau dari sumbangan, ada dari nikahan, dari anak-anaknya, ya. Kalau bisa tanya dulu ketika mau make sesuatu. Ini kita mau membelikan kebutuhan itu, ini penting nggak? Ini perlu nggak? Ini berguna nggak? Ya. Dan kita menghemat itu fokus pada tabungan masa depan. Dengan begitu kita menabung. Ya. Saya lanjut dulu. Dulu, bahkan sekarang, bahkan anak Anda, Bapak Ibu, di sekolah pasti diajarin buku tabungan ini. Ini buku tabungan real yang saya alami dulu di SMP sama di SD, ya, di SMP dan di kita ngasih uang ke sekolah, terus kemudian mereka ngajarin kita supaya nabung, supaya nanti kalau misalnya dengan menabung itu, nanti kita kalau misalnya ngambil kertas ulangan, beli baju, ngambil alat pensil, sekolah udah menyediakan, tinggal kita dipotong dari buku tabungan. Sekolah tuh udah ngajarin dengan luar biasa, ya. Pertanyaannya, sekolah, menurut saya yang menjadi masalah adalah sekolah tidak mengajarkan berinvestasi. Begitu titik poin saya. Walaupun sekolah mengajarkan untuk kita menabung, tapi kita nggak pernah tahu duit itu kemana. Duit itu mungkin di koperasi kah, duit itu diinvestasi ke reksadana atau ke saham, kita nggak pernah tahu, ya. Tapi yang menariknya, di sekolah kita juga belajar tentang uang kas sekolah. Kita belajar uang sukarela juga, ya. Nah, faktanya di kaum muda sekarang adalah kita terbiasa dengan aplikasi. Dulu zaman saya kecil di SMP, di SD nggak tahu. Sekarang udah berkembang banget teknologi. Indonesia semenjak waktu penelitian saya di 2015 dan 2016 bahwa Indonesia internet akan makin meluas. Ternyata dalam sejarah 10 tahun, 15 tahun kita tarik ke belakang, ternyata sektor keuangan di Indonesia itu paling tinggi. Maka ini menjadi momennya di mana akhirnya fintech yaitu financial teknologi bermunculan agar duit itu nggak hanya berhenti di bank doang, tapi bisa dipakai secara virtual juga. Mulai tren OVO, Dana, GoPay, Link Aja, Investri, Bitcoin, Halovina, kita bisa. Fintech yang bermunculan menyimpan dana yang luar biasa. Pada akhirnya bank-bank terkalahkan oleh mereka. Makanya kayak misalnya ada bank besar mulai dia bikin Link Aja, ya, terus kemudian ada GoPay, ya, duitnya terpencar lagi, nggak taruh di bank aja. Terus kemudian ada Genius dari BTPN, ya, muncul, ya, jadi banyak, ya. Oke, kita lanjut. Masalahnya adalah kadang-kadang kita nggak tahu nih untuk kalau kita kadang-kadang yang membuat kita tergoda naruh di fintech adalah begitu naruh di OVO sama Dana, kita pikir kita bisa nabung. Ternyata kalau kita taruh di GoPay aja langsung kita jajan, ya. Maka strateginya apalagi dalam situasi pandemik ini, Bapak Ibu, khususnya mungkin ada pemotongan gaji, ya. Kita harus benar-benar hemat kali ini. Maka saya masih ingat persis yang diajarkan oleh mentor saya. Begitu terima gaji, begitu terima THR, tolong langsung bagi 50%-nya, 20%-nya langsung disendiriin. Ini strategi saya, ya, tidak diwajibkan. 20%-nya jangan diganggu-gugat, ditabungin sendiri di reksadana, disimpan, nggak boleh diganggu-gugat. 30%-nya buat untuk wanti-wanti, ya, 50%-nya untuk kebutuhan sehari-hari. Diatur. Nanti saya kasih tahu strategi ini memang ada faktanya. Ya, kita akan lihat. Baik. Bapak Ibu, di tips kedua adalah setelah kita nabung, jangan sampai lupa Bapak Ibu. Rekan-rekan muda wajib membuat laporan keuangan. Berapapun uang Bapak Ibu, rekan-rekan muda, jangan sampai lupa untuk membuat laporan keuangan. Kenapa? Dengan laporan keuangan, kita tahu kondisi keuangan kita saat ini. Saya akan setelah slide berikut, saya akan memberikan fakta real yang benar-benar ada, ya. Kita lanjut, ya. Ini adalah sebuah laporan keuangan teman saya yang ada di HRD Polytron,
ya. Seorang HRD Polytron di Polytron, ya. Biar real, biar Bapak Ibu tahu, tapi nggak usah telepon Polytron ya, nggak usah ya. Tapi biar rekan-rekan tahu bahwa ini teman saya minta ajarin berinvestasi, tapi saya minta buat laporan keuangan dulu. Oke, gajinya 5.100.000, bulanan istrinya 2.500.000, BPJS untuk ortunya 300, BPJS untuk ortunya 300. Berarti teman saya ini harus membayari untuk orang tuanya. Internet rumah ortu 384. Pasca bayarnya untuk dia 220, Pampers anaknya 125, bensinnya 300, rokok 1 bulannya 600, ya. Jadi, kalau menurut Ibu Puji dan rekan-rekan yang hadir di sini, boleh tulis di chat mana yang kira-kira bisa dikurangin. Mungkin Ibu Ayu bisa tulis kembali apa yang bisa dikurangin kira-kira. Kalau kita memastikan kembali dalam laporan keuangan ini, sebenarnya apa yang bisa kita kurangin, ya. Saya tunggu di chat, ya. Kalau ada yang bisa menulis, ada yang tahu mana yang sebenarnya kita bisa kurangin, ya. Jadi, saya juga kaget pas waktu terima gini. Loh, kok kamu bisa nabungnya cuma 670? Jadi, jawabannya sebenarnya adalah rokok. Rokok itu harus dikurangin, ya. Rokok itu harus dikurangin, ya. Jadi ini menjadi masalah. Bapak Ibu, rekan-rekan muda, ini baru gajinya 5.100.000. Oke, semoga Bapak Ibu bisa lihat ini benar-benar real, fresh. Baru 5 hari yang lalu ada seorang mahasiswa BINUS online yang curhat ke saya. Dia bingung, gajinya nyaris mencapai 20 juta. Tapi kenapa nggak bisa nabung? Dia punya berpendapat kuat, jadi intervensi sama saya. Dia punya pendapat kuat. Kalau gaji naik, Pak, gaya hidup tuh naik, Pak, gitu. Nggak mungkin bisa dikurangin. Lihat nasib saya setiap bulan. Saya nggak bisa, Pak, nabung. Saya cuma punya 200. KPR 3.500.000. Asuransi, terus kemudian habis itu asuransinya 3 juta. Rumah tangganya belanja bulanan 1,5, belanja harian 3 juta, listriknya 500, airnya 100, kebersihannya kebersihannya 150, mbahnya harus dikasih duit 1 juta, ya. Terus anaknya buat ngeles 250, sekolahnya 450, orang tuanya yang di Jogja dikasih dia sebagai ya pemberi tunggal ya buat orang tuanya. Jadi untuk yang di Jogja 1,5, untuk yang di Semarang 1,5. Buat anaknya diberikan transport 1,5, langsung dikasihkan. Teleponnya untuk bayar 500.000, Netflixnya 150, IndiHome-nya 350, piknik dan lain-lain nggak ada. Oke, lain-lain karena mahasiswa ini sedang kuliah, ya, rekan ini sedang kuliah, maka tabungan kuliahnya 1,5, SOS 250, tabungan kontrak 1,5. Jadi sisanya hanya 200.000. Dia cerita ini, tiba-tiba menghubungi saya lewat WhatsApp karena merasa sedih. Ternyata dia nggak bisa nabung, udah lama nggak bisa nabung. Makanya tanya saya bagaimana Pak caranya supaya saya bisa nabung. Sekarang buat dulu laporan keuangan. Ternyata beliau mungkin nggak pernah buat laporan keuangan. Akhirnya diniatkan buat laporan keuangan ini. Coba diperinci, gitu. Dia mengatakan bahwa gaji naik, gaya hidup saya naik, Pak. Tapi kalau saya pelajarin, gaya hidupnya sepertinya nggak naik. Tapi dia mengalami generasi sandwich. Dia harus bayar orang tuanya sama buat anaknya. Dan jumlahnya terlalu tinggi pengeluarannya. Coba dihemat, saya bilang. Coba dihemat, mana yang bisa dipotong, mana yang penting, mana yang perlu, mana yang berguna. Ternyata pas sudah dipotong, habis itu dia info lagi, Pak, bisa nih kayaknya, saya nabung bisa 2 juta nih. Ya, gitu. Oke, kalau gitu kesimpulannya, dengan membuat laporan keuangan, kita bisa menentukan, kita bisa memprediksi berapa sebenarnya kekurangan kita, berapa sebenarnya kelebihan kita, dan berapa yang bisa kita hemat. Tips kedua tentang laporan keuangan. Bapak Ibu, ini yang paling penting.
saya mau share ini semoga bisa dilihat saat ini bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang hadir, khususnya Ibu Puji. Ini adalah perkiraan biaya hidup setelah pensiun kerja. Riset saya ini saya lakukan terhadap ibu saya sendiri, karena ibu saya udah pensiun, dia PNS, tapi nggak pernah memprediksi biaya hidup setelah pensiun. Ternyata berasnya itu 1 bulan 500.000, 6 galon air buat di rumah bersama anak-anaknya itu 192, gasnya 1 bulan 150, listriknya 600.000, pamnya 60.000, belanja rutin rumah 3 juta dan sebagainya. Ternyata pengeluaran bulanan di masa pensiun 4.872.000. Bayangin, di masa pensiun 4.872.000. Bagaimana bisa mendapatkan uang? Karena kebetulan ibu saya itu PNS. Bagaimana kalau bukan PNS? Ya harus berinvestasi. Ya, kuncinya kita harus berinvestasi atau kita jangan pernah berhenti untuk mencari penghasilan tambahan. Bagaimanapun juga, investasi. Kurangi pengeluaran, belajar cari pemasukan. Apapun pemasukan itu. Kalau Bapak Ibu bisa jualan, jualan. Kalau bisa online, di Tokopedia, di Shopee, di JDID, di Lazada, di Bineka, di Blibli. Kalau memang bisa punya potensial, silahkan. Kalau bisa bangun usaha tambahan, bisa jualan galon air atau bisa buka cucian mobil, silahkan. Cari pemasukan selain pemasukan utama, ya, gitu. Jadi kurangi pengeluaran kita, ya. Nah, ada investasi yang lain. Contoh, bisa kita pakai saham. Saya termasuk Bapak Ibu, saya cerita bersemangat begini karena saya juga merasakan saya juga berinvestasi di saham dan di reksadana, ya. Saya nggak di deposito, saya nggak di obligasi. Dulu di masa SMP saya udah pernah merasakan deposito. Di SMP saya udah punya deposito, ya, pribadi, ya. Di obligasi itu nggak punya karena dulu harus punya kalau syaratnya kan harus punya 1 miliar, ya. Di properti apalagi, ya. Di emas saya juga nggak paham juga. Jadi di saham orang sekarang trennya itu masuk ke saham, masuknya pakai bibit, masuknya pakai Bareksa, ya. Ada masuknya pakai Enakurindo, Indo Premier, segala macam sekuritas yang luar biasa banyaknya. Beli saham perusahaan, ya. Khususnya sebaiknya yang potensial, jangan yang saham gorengan, kecuali Anda trader. Kedua, yang paling murah, saya nggak bisa pinter saham, oke, di bawahnya, yaitu reksadana. Nah, kita bisa reksadana, kita percayakan ke fund manager uang kita, minimalnya modal minimumnya 100.000, reksadana, khususnya saya saranin buat Bapak Ibu yang nggak paham, yang pengennya cuan tapi nggak paham, reksadana pasar uang aja, ya. Kalau mereka bunganya reksadana itu bunganya lebih tinggi daripada deposito. Deposito mungkin bagi sebagian Bapak Ibu lebih nyaman naruh duitnya juga di deposito, lebih enak percaya sama bank, ya. Namun kan kalau naruh di deposito ada jangka waktunya. Kalau reksadana mau kapanpun uang diambil silakan. Obligasi ini SBR yang sekarang lagi digencarin oleh pemerintah karena pemerintah butuh duit Anda, gitu, ya. Ya, ini salah satunya. Nah, properti udah tahu, ya. Emas juga Bapak Ibu pasti udah tahu. Kalau saya tetap saranin, mentor saya berkali-kali bilang ke saya, beli emas jangan beli yang buat perhiasan. Gak apa-apa sih buat beli perhiasan, tapi sebaiknya beli yang logam mulia, ya, gitu, ya. Ini cara berinvestasi. Nah, investasi nggak harus Bapak Ibu, khususnya yang, mohon maaf di sini saya menyapa yang muda yang hadir, ya. Kalau tadi kan karena kita membeli pakai uang kita, ya, menukar dalam bentuk investasi lain. Kalau ini apa yang saya lakukan selama ini, saya kalau lagi punya waktu luang, saya menjawab survei online dari luar negeri yang diperuntukkan orang Indonesia dan saya dibayar dolar. Di sebelah kanan ya adalah Pop Ads, yaitu saya juga seorang blogger di mana saya punya blog yang saya pasangin iklan, secara otomatis uang ini menjadi passive income yang berjalan sendiri. Nah, beberapa teman
juga menjalankan dia bisa pinter desainer, bisa foto. Kenapa nggak Bapak Ibu coba taruh di free pip kontributor? Kalau memang itu bagus, kalau memang itu nggak ada mereknya, nggak kelihatan, bisa ditaruh di situ. Atau Bapak Ibu yang jago bahasa Inggris, jago nerjemahin, boleh terlibat di event global, di mana di sana butuh freelance dari Indonesia juga. Dan saya udah pernah ngerasain bagaimana saya jadi freelance di event. Jadi saya dibayar juga sampingannya dalam bentuk dolar, bukan dalam bentuk rupiah. Ini cara berinvestasi. Investasi yang pertama tadi yang saya cerita adalah investasi uangnya. Kalau ini adalah investasi diri kita, gitu ya. Dan yang sangat menarik di kita itu di Indonesia khususnya adalah saya nggak endorse, saya nggak dibayar oleh kitabisa.com, tapi saya bisa merasakan manfaatnya saat ini ketika saya juga melihat bagaimana teman-teman saya yang mengalami kesusahan, mereka mereka meminta bantuan ketika kesulitan lewat kitabisa.com ya. Ketika membutuhkan biaya yang luar biasa, banyak orang-orang Indonesia yang sangat baik yang membuktikan, lewat kita bisa membuktikan bahwa banyak orang-orang Indonesia yang baik dari seluruh Indonesia untuk saling ngebantu ketika Anda merasa kesulitan gitu ya. Kalau ada yang kesusahan pasti dibantu. Inilah yang salah satu aplikasi yang menggoyahkan pendapat saya bahwa orang Indonesia tuh sombong-sombong, orang Indonesia tuh terlalu agama ya, bermain soal agama segala macam. Karena di kitabisa.com kita akan melihat ada orang-orang yang hanya mampu menyumbang 10.000, 5.000, tapi bisa sampai seluruh Indonesia. Itulah semangat gotong royong Indonesia yang sebenarnya menurut saya. Dan ini bisa. Fintech baru bermunculan. Hati-hati Bapak Ibu, kalau lagi bermain ditawarin oleh fintech apapun ya, jangan sembarangan ikut. Kalau mau lihat ini terdaftar atau enggak, tolong pastikan dulu perusahaannya terdaftar nggak di OJK. Karena ada teman-teman saya juga ikut fintech yang ternyata nggak terdaftar dan duitnya hilang gitu ya. Nah ini buat selalu hati-hati teman-teman Jogja. Nanti saya belum tahu nih, tabungan asuransi Big Star apakah terdaftar atau tidak. Kalau Ibu Puji coba cek, dicari di internet di OJK dulu, ini tabungan asuransinya terdaftar atau enggak. Biasanya di websitenya kalau terdaftar biasanya di bawah ditulis dia terdaftar dan diketahui oleh biasanya OJK ya. Kalau nggak diketahui, jangan sekali-sekali naruh duit, jangan tergiur dengan apa yang ditawarkan. Kalau tergiur dengan duit yang sangat banyak, keuntungannya sangat banyak, itulah nanti bisa jatuh seperti yang terjadi di Koperasi Pandawa ya. Jadi akhirnya kolaps juga kan Koperasi Pandawa. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar di kantor atau di antara teman-teman ya gitu. Jadi ini salah satu fintech. Ini tren, dulu belum ada ya. Lalu ini investasi, salah satu contoh yang saya lakukan juga. Bagaimana kan bertanya mungkin investasi reksadana pasar uang gimana? Nah, kita mempercayakan kepada salah satu sekuritas yang memiliki reksadana pasar uang, kita masuk di dalam investasi tersebut, membiarkan uangnya diputar. Saya selalu mengajarkan, saya tidak pernah di-endorse oleh siapapun, tapi kalau yang memberikan manfaat buat saya secara luar biasa, pasti saya sharingin. Maka saya menggunakan juga dari pengalaman saya, menggunakan Indo Premier karena uangnya itu diinvestasikan. Daripada saya taruh di bank, maka duitnya biar diinvestasikan oleh fund manager ya. Kalau kita taruh di bank pasti kepotong 14.000, 17.000, duitnya nggak nambah gitu. Bukan saya mengajari culas banget ya, cari untung banget ya, bukan. Seharusnya kalau Benjamin Graham maupun Warren Buffett maupun mungkin Bapak Ibu pernah kenal namanya Lo Keng Hong, ketika Bapak Ibu berinvestasi paling tidak itu memunculkan keuntungan untuk Bapak Ibu ya. Itu sebuah prinsip dasar. Kalau tiba-tiba rugi, pasti Bapak Ibu pasti nangis gitu. Apalagi hilang ya. Karena kemarin anggota keluarga juga ada yang ikut koperasi, ternyata koperasinya penipuan ya.
ada namanya peer-to-peer lending, ya. Terus kemudian ini Investri. Peer-to-peer lending ini bagaimana cara mudah memahaminya, khususnya buat rekan-rekan muda dan Bapak Ibu, ya. Jadi, kalau Bapak Ibu merasa ada uang dingin, sebutannya uang dingin ya, nggak terpakai, dan mau diinvestasikan, bahkan Bapak Ibu nggak punya usaha, maka Bapak Ibu bisa menginvestasikan uangnya untuk membantu membiayai perusahaan, ya, dan memberikan permodalan untuk mereka. Saya saranin kalau misalnya turun di Investri ini, apapun itu, misalnya kayak Coinworks, kayak Investri gitu, pastikan dia harus grade-nya grade A+ gitu. Jadi memberikan bantuan. Jadi bapak ibu nggak perlu ada bangun usaha, tapi bisa berinvestasi dan pasti ada imbal hasil, ya. Tapi rekomendasi saya untuk saat ini, karena perekonomian lagi seret, sebaiknya tidak. Tapi ini bagus untuk dipelajarin, ya. Bapak Ibu pasti pernah dengar dong, kalau misalnya juga nabung pasti berinvest buat namanya, kalau investasi ada namanya real asset sama paper asset, ya. Terus kemudian dana pendidikan itu ada tabungan, ada proteksi. Tabungan itu ada pendidikan, deposito, proteksi itu ada asuransi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga namanya Indolife, Charlife. Terus kemudian ada reksadana iPod, saham Enakorindo, terus kemudian pernah dengarnya soal asuransi macam-macam. Sekali lagi, apa yang saya pelajari dari Benjamin Graham, gurunya dari Warren Buffett, kalau mau berinvestasi, Bapak Ibu perlu mempelajari, analisa dengan baik perusahaannya, potensinya, ke depannya. Jangan sampai zonk untuk Bapak Ibu, ya. Itu sangat penting banget. Terus ini hasil karena waktunya terbatas, ini penutup dari saya. Tips keuangan pada masa pandemi, ya. 1, buat laporan keuangan. 2, kalau Bapak Ibu terima gaji, 10%-nya disisihkan. Bahkan dikubur, nggak boleh disentuh. Kubur aja di reksadana pasar uang, ya. Sisihkan untuk dana darurat. Kalau Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang pengeluaran bulanannya 5 juta, maka sisihin dari sekarang. Mencoba untuk nabung dana darurat itu 3 kalinya pengeluaran bulanan. Berarti 3 kali 5, ya. Saya ngomong gini, udah berhasil belum? Memang Pak Happy udah berhasil. Puji Tuhan, alhamdulillah sudah bisa. Dan itu bisa membuktikan bahwa perkataan dari mentor saya benar, ya. Saya mengajarkan ini, saya harus membuktikan dulu, baru bisa. Kalau punya utang, cicilan, atau apapun itu, selesaikan. Jangan pernah utang. Jangan pernah bikin utang di awal, di mana misalnya contoh, punya kartu kredit. Gue utang-utangin aja, gue beliin, tapi nggak bisa bayar. Kartu kredit itu bukan buat ngutang, tapi Anda sebenarnya udah punya uang, cuman untuk sementara ditalangin dulu. Itu gunanya kartu kredit. Seringkali orang tuh egois pakai kartu kredit, sehingga ketahu-tahu baru sadar, gue nggak bisa bayar loh, gitu. Nah, yang paling terpenting, kalau terima uang jajan, terima uang THR, diinvestasikan, kalau nggak perlu dihabisin. Contoh, ada mungkin uang Bapak Ibu, misalnya setahu saya, seingat saya ya, ada teman yang berbicara begini, kalau misalnya udah mengabdi lama, misalnya di Bank BCA, nanti ada masanya dikasih uang maksudnya uang pengabdian ya, gitu, cukup banyak kayak gitu. Kalau gatel, duit itu bisa dijajanin loh. Kalau gatel, harusnya itu ditabungin, di save untuk di masa tua. Jadi jangan pikir di zaman sekarang, tapi pikirlah di masa tua kita, di masa pensiun, ya, gitu. Dana darurat 3 kali pengeluaran bulanan harus dipikirin, sehingga kita bisa memitigasi resiko amit-amit. Contoh, amit-amit. Ketika Anda lagi bekerja, terus kemudian Anda di PHK. Pengeluaran bulanan Anda rutinnya itu 5 juta. Bagaimana Anda bisa menghidupi 3 bulan ke depan kalau Anda nggak membentuk dana darurat dulu untuk survive selama paling nggak 3 bulan, minimal 3 bulan. Kalau Tung Desem Waringin mengatakan yang paling cocok, dia belajar juga dari gurunya, yang paling cocok adalah 12 kali pengeluaran bulanan. 12 kali pengeluaran bulanan. Saya yakin
Tung Desa Muaringin pasti juga udah membentuk itu 12 kali pengeluaran bulanan ya. Kalau mentor saya yang di Smart FM, dia mengatakan minimalnya adalah 3 kali pengeluaran bulanan untuk membentuk dana darurat. Mahasiswa yang saya dampingi tadi yang gajinya nyaris 20 juta, saya ajarin juga cara yang demikian. Jadi sehingga bisa ya. Kalau Bapak Ibu punya pembantu, diajarin juga, menurut saya diajarin juga berinvestasi, menabung paling enggak. Karena mereka biasanya dari hasil riset saya tanya-tanya tetangga di sini, kebanyakan pembantu tuh bener-bener naruh duitnya itu di bawah bantal. Kaget saya bener-bener naruh duitnya bener-bener di bawah bantal. Karena bingung, mereka mau buka tabungan nggak bisa, ya, terus kemudian jadi bingung ya. Harusnya seperti para pembantu rumah tangga inilah yang harusnya dibantu untuk mengerti ya. Bapak Ibu, terakhir harapan saya, semoga dari paparan saya yang dari tadi, Bapak Ibu bisa terlepas hutang, melek finansial, lalu juga bisa mengelola keuangan. Kalau dapat THR, bonus, dana darurat, kalau bisa kelola THR, bonus, dana daruratnya, dana investasinya, dana pensiunnya itu harus dibuat. Jangan gampang tertipu dengan segala macam investasi yang memberikan keuntungan tinggi. Harapan saya saat ini adalah semoga bisa mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tips-tips yang saya bagikan semoga bisa membangun semangat dari sila kelima, yaitu keadilan sosial. Saya nggak bisa kasih duit, tapi saya semoga bisa kasih ilmu dan bisa dibagikan. Oke. Ya. Dan bisa tahu kita termasuk dalam kategori pendapat. Sebentar Pak, saya coba. Kaget saya. Tiba-tiba ada suara muncul, kaget saya. Oke, monggo Pak. Siapa nih, dengan siapa? Enggak, tadi suaranya bocor Pak. Oh ya ampun. Oh iya. Mohon maaf. Double meeting. Oke, enggak apa-apa. Oke, Ibu Puji, untuk pertanyaan sekarang masuk sesi pertanyaan, apapun boleh ditanyakan. Kita berbagi. Mungkin ada yang mau sharing. Tadi juga saya udah sharing. Mungkin ada yang ingin berbagi cerita, dipersilakan, karena semoga ini jadi kesempatan bagaimana saya nggak pinter banget, saya cuma bisa berbagi dari pengalaman hidup saya gitu. Semoga oke. Pak Petrus boleh minta salinannya tadi. Oh iya Ibu Lia. Ibu Lia saya lempar lagi ya, sebentar. Saya lempar lagi nih Ibu Lia nih. Oke, semoga bisa diterima. Pertanyaannya tadi saya tetap tergelitik dengan pertanyaan Ibu Puji ya. Terima kasih juga atas doanya. Saya merasa bersyukur masih diberikan kesehatan, masih bisa memberikan kebaikan ini untuk Bapak Ibu. Kalau Ibu Puji mau belajar, WA saya langsung. Saya ajarin, tidak bayar sekalipun. Saya ajarin ya. Tabungan asuransi Big Star, sekali lagi saya belum bisa menjawab terkait dengan hari ini, tapi konsep asuransi harus dipelajari dulu. Konsepnya dia apa? Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, atau asuransi unit link ya. Dipelajari baik-baik, tapi harus disesuaikan dulu dengan tujuan Ibu. Kalau Ibu harusnya duitnya dengan duitnya tabungan yang dapat pemasukannya saat ini sangat terbatas, jangan dipaksain Bu untuk masuk di tabungan asuransi ya. Belum tentu tabungan asuransi itu bisa langsung diambil. Lihat kembali tujuannya. Banyak kok masyarakat kita yang kadang-kadang belum sanggup juga untuk ikut asuransi kesehatan atau asuransi jiwa ya. Ya, belum tentu gitu. Kadang-kadang dipaksain malah nggak bisa bayar gitu ya. Itu pernah ada kasus, ada seorang ibu usia 40, demikian juga terjadi. Akhirnya dia menghabiskan seluruh uangnya untuk mengcover asuransi adiknya sama asuransi orang tuanya. Orang tuanya masih ada 2.
Jadi dia bertanya pada saya, caranya gimana lagi ya ngasilin duit? Ya harus cari cara. Karena duitnya udah dikorbankan seluruhnya langsung di asuransi ya gitu. Oke, semoga Ibu Lia bisa mendapatkan ini ya salinannya. Nanti juga saya share hari ini saya juga membuatkan podcast juga nanti biasanya saya simpan podcast saya. Nanti saya juga bisa share ke Ibu Ayu. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali kalau misalnya demen dengerin podcast di Spotify ya. Nanti juga ada linknya di sana sehingga mengambil salinannya ya, untuk ngambil salinan datanya. Oke, Ibu Ayu, kayaknya waktu saya udah mau habis ya. Sorry ya Bapak Ibu. Iya. Saya kalau ngomongin keuangan ini kayak begini nih, terlalu bersemangat. Mohon maaf ya. Karena saya benar-benar mengalami dulu masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang jungkir balik, hidup yang sangat benar-benar susah, tapi bukannya saya jadi sombong, tapi saya harus berbagi ilmu ini untuk Bapak Ibu, bahkan untuk Ibu Ayu. Ya gitu. Ya, semoga bisa membantu ya gitu. Kalau malu untuk cerita, saya yakin dari yang Ibu Ayu kan pernah ngadain tuh yang bulan tahun lalu ya Bu ya, atau awal bulan ya, saya lupa tuh waktu itu pernah. Nah itu iya kan, tahu nggak Ibu Ayu, yang abis itu yang kontak saya, yang konsultasi ada berapa orang, masalahnya serius-serius. Tapi saya yang paling muda, saya malu banget. Ada 5 orang Bu, ada 5 orang WA ngobrol. Padahal mereka usianya udah expert. Berarti ini bagus Pak. Iya makanya. Jadi saya nggak harus hari ini ditanggapin, hari ini di Zoom ini yang hadir banyak. Kadang-kadang nggak berani untuk cerita, berbagi. Saya yakin nanti biasanya setelah udah selesai pasti banyak yang tanya. Harapan saya bisa membagikan benar-benar kita Indonesia ini negara berdasarkan Pancasila, khususnya ada sila kelima keadilan sosial yang benar-benar harus dibumikan benar-benar, khususnya terkait dengan hak pengetahuan teknologi, hak pengetahuan tentang keuangan juga, dan ini salah satu hal penting dalam pendidikan karakter keuangan. Pas waktunya habis. Terima kasih Bu Ayu. Nomornya Pak. Oh, oke. Boleh ya Pak ya. 0819 0508 82435. 0819 0508 2435. Tulis aja. Iya, tulis saja happy. Biasanya Pak, supaya nggak lupa, tulis saja, kasih nama saya di kontaknya Happy Binus. Jadi Bapak kalau nanti tiba-tiba ingat saya terus tapi lupa naruh di mana, Bapak aja ketik aja, ingat aja namanya Binus. Nanti biasanya nama saya jadi muncul gitu. Iya, gitu aja ya. Iya, betul gitu. Saya belajar dari pengalaman kemarin-kemarin gitu. Oke, baik. Iya. Terima kasih Pak Petrus untuk Terima kasih. materinya Pak. Iya, terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk semua ya. Terima kasih.